Oke. Nah, kita dulu. Recording in progress. Oke, jadi kita akan lanjutkan materi hari ini, melanjutkan ke materi tentang multi degree of freedom, di mana materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, persamaan gerak dan persamaan gerak harmonis yang sudah kita pelajari untuk single degree of freedom. Ya, karena sifatnya melanjutkan, jadi konsepnya tinggal dikembangkan aja dari materi sebelumnya, gitu ya. Saya kembali mereview definisi dari DOF. Ya. Degree of freedom itu adalah derajat kebebasan yang menggambarkan jumlah kemungkinan gerakan. Jumlah kemungkinan gerakan. Jadi berapa jumlah kemungkinan gerakan dari sebuah sistem atau dari sebuah benda padat, rigid body, atau dari sebuah struktur kalau kita kaitkan dengan materi teknik sipil. Ya. Derajat kebebasan yang menggambarkan jumlah kemungkinan akibat beban statis maupun dinamis. Nah, dalam ruang 3D bisa dijelaskan di sini, benda padat yang tidak terkekang itu bisa memiliki kemungkinan 6 gerakan, ya, berupa 3 gerakan translasi dan 3 gerakan rotasi. Mungkin saya tidak perlu lagi menjelaskan rotasi apa saja, di dalam gambar ini sudah cukup jelas mana arah translasi sesuai dengan arah sumbu koordinat dan mana arah rotasi sesuai dengan sumbu putar. Ya, jadi kalau translasi itu sesuai dengan sumbu koordinat yang kita kenal sumbu koordinat secara umum itu adalah x, y, z. Jadi kita cukup menggunakan itu, walaupun nanti dalam dalam beberapa analisis atau dalam beberapa mode pada sistem struktur yang mungkin tidak berada pada sumbu tersebut, kita bisa menggunakan sumbu bantuan, ya. Sumbu bantuan tidak mesti X, Y, Z. Terus kemudian yang rotasi, sebutan atas rotasi itu berdasarkan sumbu. Berdasarkan sumbu, jadi disebut sebagai MZ kalau sumbu putarnya di Z, disebut sebagai MX itu kalau sumbu putarnya XX, dan disebut sebagai MY kalau sumbu putarnya adalah Y. Dan mohon itu jangan dilupakan karena itu dasar dari prinsip DOF, gitu ya. Nah, di dalam materi yang akan kita pelajari ini, idealisasi multi degree of freedom ini nanti kita idealisasi atau kita sederhanakan. Kalau secara sistem struktur, ya, sistem struktur itu kalau kita lihat portal misalnya, portal itu di bagian pengekang cuma di bagian bawah, fondasi. Tadi sudah disebutkan bahwa kemungkinan gerakan itu terjadi pada bagian yang tidak terkekang. Artinya kalau misalnya sebuah portal 2 lantai, atau portal 3 lantai, maka yang akan menyumbang jumlah degree of freedom itu adalah bagian titik hubung yang tidak dikekang oleh tumpuan. Jadi seluruh titik hubung di luar fondasi itu kita akan definisikan dia memiliki degree of freedom, sehingga nanti jumlah degree of freedom-nya akan sangat banyak. Nah, tetapi dalam kaitannya dengan sistem struktur kita bisa menyederhanakan, apalagi kalau misalnya kita anggap bahwa sistem struktur atau sistem portal itu kita anggap sebagai bangunan geser atau bangunan yang hanya memikul beban horizontal. Kalau kita kaitkan dengan beban dinamis, yang kita pelajari di beban dinamis ini kan belum memastikan beban dinamis itu apa saja. Tapi kita sudah bisa mengarahkan bahwa beban dinamis yang mungkin terjadi pada sistem struktur itu adalah beban yang akan menyebabkan sistem struktur itu bergerak secara lateral. Sehingga idealisasi MDOF pada sistem gerak yang akan kita pelajari ini itu kita modelkan sebagai bangunan geser. Apa saja contoh MDOF? Kalau kita kaitkan kembali dengan definisi dari degree of freedom itu sendiri, di mana degree of freedom itu menggambarkan jumlah yang bebas, maka hampir semua sistem struktur itu bisa dikatakan seluruhnya memiliki sistem MDOF. Ya, kalau dalam contoh
yang kita pelajari di bab-bab sebelumnya, ada single degree of freedom, ya itu contoh sederhana untuk memisahkan sebuah gerakan pada satu gerakan sederhana gitu ya. Tapi pada realnya atau pada kenyataannya, sistem struktur tentu yang akan dipelajari di bagian teknik sipil itu hampir semuanya multi degree of freedom, masuk dalam kategori multi degree of freedom. Oleh karena itu, materi ini menjadi materi inti setelah kemarin dihantar oleh materi single degree of freedom. Ya. Oke, nah ini adalah contoh idealisasi MDOF pada sistem bangunan geser atau shear building. Di sini kita lihat, kita punya sistem portal 2 lantai, ya, 2 lantai. Terus sistem portalnya kita masih gunakan 2 dimensi, di mana di lantai bawah, ini lantai bawah atau lantai 1 dia punya 2 kolom, di lantai 2 juga punya 2 kolom, dan di masing-masing kolom itu dihubungkan oleh balok, sehingga sistem struktur ini menjadi sebuah sistem struktur yang solid, ya, yang solid satu sama lain. Nah, pada saat kita akan membuat pemodelan sistem struktur ini atas dasar gerakan dinamis, karena yang kita pelajari di sini adalah sistem dinamis, maka kita akan buat idealisasi atau penyederhanaan. Yang pertama, balok dan lantai itu dianggap kaku secara lentur. Jadi balok dan lantainya, yang ini, yang horizontal itu kita anggap kaku dulu. Walaupun sebenarnya fenomena balok ini adalah lentur ya. Fenomena balok lentur, kolom juga sebenarnya lentur. Kalau kita analisis dia menggunakan beban-beban gravitasi, ya, mungkin kalian sudah pernah nyoba di perhitungan SAP atau ITAPS gitu ya. Hasil deformasi dari sistem struktur ini tentu dia akan menyebabkan deformasi yang menunjukkan adanya nilai translasi dan rotasi, sehingga kita bisa katakan dia sebagai sistem lentur. Ya. Jadi kalau misalnya digambarkan modelnya seperti ini, itu akibat beban gravitasi. Nah, sekali lagi karena kita akan menganalisis berdasarkan beban dinamis, dan beban dinamis itu kita asumsikan sebagai beban horizontal, maka baik pada materi ini maupun nanti pada materi rekayasa gempa, kita akan anggap bahwa balok lantai dianggap kaku. Nanti kalau misalnya di analisis perhitungan gempa dengan menggunakan software pun, asumsinya juga seperti itu. Jadi lantai diafragma itu dianggap sebagai kaku, gitu ya. Nah, karena dianggap kaku, maka deformasi aksial balok dan kolom itu diabaikan. Ya, deformasi aksial balok dan kolom itu diabaikan. Jadi deformasi arah aksialnya diabaikan. Jadi kita akan lihat cuma deformasi arah lateral saja. Jadi deformasi arah horizontal. Dalam hal ini arah horizontal karena tinjauan kita seperti ini. Terus kemudian idealisasi lain adalah pengaruh gaya aksial terhadap kekakuan kolom juga diabaikan. Kalau ini kolom berarti arah aksialnya ke bawah ya. Jadi sama aja yang dimaksud dengan gaya aksial terhadap kolom itu adalah beban gravitasi. Ya, beban gravitasi. Sebentar saya ambil pena dulu. Nah, ini disebut sebagai gaya aksial, dan ini disebut sebagai beban gaya horizontal. Jadi karena yang akan kita tinjau itu adalah perubahan pada arah perubahan yang diakibatkan oleh gaya horizontal, beban dinamiknya berupa gaya horizontal,
Oleh karena itu, gaya-gaya yang akan kita tinjau itu adalah gaya-gaya horizontal saja, yang aksialnya diabaikan. Sebenarnya gaya aksialnya ada, enggak? Gaya aksialnya ada. Gaya aksialnya pasti ada. Ya. Kenapa bisa diabaikan? Kenapa bisa diabaikan? Jadi kan secara realnya bebannya tuh kan ada ya sebenarnya, beban gaya aksialnya itu ada. Tetapi dalam hal ini kita sederhanakan. Nah, jawabannya adalah karena dalam sistem perhitungan kita ada yang disebut sebagai kombinasi beban. Ya, kombinasi beban. Ada D, dead load, DL, ada LL, ada EQ, ada W, ada angin. Jadi semuanya ini bebannya dihitung masing-masing. DL dengan LL itu biasanya bergabung menjadi gaya gravitasi. Jadi DL dan LL kita hitung sendiri, EQ kita hitung sendiri, W juga kita hitung sendiri. Sehingga nanti antara beban gravitasi itu nanti ada kombinasinya terhadap EQ, ada kombinasinya juga terhadap W, atau bahkan DL dan LL sendiri itu juga punya kombinasi, gitu ya. Sehingga kita bisa memisahkan dulu bebannya. Jadi dalam sistem perhitungan struktur, kombinasi itu sama saja dengan gabungan dari beberapa beban. Ya, kalau dulu di materi analisis struktur, kalian kan kenal beban merata, beban momen, beban terpusat gitu ya. Boleh digabung perhitungannya. Boleh juga dipisah terus kemudian dijumlahkan gitu. Jadi superposisi dari masing-masing beban, masing-masing beban yang bekerja. Kira-kira seperti itu maksudnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian penyederhanaan gerakan yang terjadi. Jadi idealisasinya penyederhanaan gerakan yang terjadi. Apa maksudnya? Penyederhanaan gerakan yang terjadi itu akan kita sederhanakan sehingga derajat kebebasan yang terjadi itu hanya berupa perpindahan lateral tiap lantai. Ya, berupa perpindahan lateral tiap lantai. Kalau tadi seluruh idealisasi tadi ini terpenuhi, nah, kalau dia terpenuhi, maka deformasi yang akan terjadi itu seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi dia cuma berpindah pada arah lateralnya. Pada lantai 1 dia akan berpindah sebesar U1, pada lantai 2 dia akan berpindah sebesar U2. Gitu ya. Jadi derajat kebebasan yang terjadi hanya berupa perpindahan lateral tiap lantai, sehingga disimpulkan dia cuma punya 2 dov. Kenapa 2 dov? Ya karena derajat kebebasannya sudah disederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Terus Bu, di sini kan ada titik, sini ada titik. Nah, itu tadi karena dia dianggap kaku, maka titik ini berpindah sebesar U2, titik ini juga berpindah sebesar U2. Jadi secara keseluruhan, sistem struktur ini dianggap berpindah sebesar U2. U2 pada lantai 2, U1 pada lantai 1. Jadi kita bisa simpulkan, multi degree of freedom pada sistem rangka ini kita sebut sebagai multi degree of freedom dengan jumlah dov-nya itu adalah 2. Gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di sini kalian lihat ada M1, M2, K1, K2, terus ada C1, C2. Mudah-mudahan masih ingat ya. M itu menunjukkan massa. Jadi jumlah massa yang berkumpul pada lantai 1. Jadi kalau dalam perhitungan beban gempa nanti ya, perhitungan beban gempa nanti itu M1 itu adalah seluruh massa yang berkumpul pada lantai 1. Dan itu akan meliputi balok, kolom di bawahnya. Jadi seluruh lantai 1 itu kita kumpulkan jadi M1. Kemudian seluruh lantai 2 kita kumpulkan jadi mas M2. Nah, itu sistem lemas, itu sudah pelajari kemarin. Bahwa memang karena seluruhnya kita anggap sebagai sistem struktur yang kaku, maka massa itu berkumpul pada satu titik tertentu. Ya, terus kemudian K itu adalah kekakuan. Masing-masing kolom itu punya kekakuan. Ya. K1, K1. Ini nilainya sebesar K1, ini nilainya sebesar K1, maksudnya seperti itu. Ya, yang ini adalah K2. Sehingga kalau kemudian ini kita anggap sebagai sebuah sistem 2 dov, ya, kita bisa wakili portal ini menjadi satu
apa namanya, kolom cantilever. Ya, ini kan cantilever ya, tapi bentuknya kolom. Dengan jumlah kekakuan sebesar 2K1 di lantai 1 dan 2K2 di lantai 2. Serta jumlah massa di lantai 1 itu M1 dan jumlah massa di lantai 2 itu adalah M2. Ya, jadi kekakuannya kita gabungkan. Kalau ada 4 kolom, Bu, berarti 4K1 gitu ya. Tinggal dijumlahkan aja. Semakin banyak kolomnya, maka kekakuannya akan semakin besar. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat sekarang. Oh ya, sebentar. Sebelumnya ada satu lagi, C1C2 ya. Nah, ini C1C2. C1C2 ini menggambarkan nilai koefisien redaman. Nah, kenapa dipasang diagonal? Ya. Kalau beban yang kita aplikasikan nanti berupa beban horizontal, jadi kalau tadi kita aplikasikan beban horizontal di sini ya, ini P1, P2, maka dia punya kecenderungan berpindah ke kanan dan berpindah ke kiri karena dia berbentuk dinamis, bebannya dinamis. Ya. Semakin besar P1 dan P2, maka semakin besar pula gerakan yang akan mungkin terjadi, semakin besar pula deformasi yang terjadi. Nah, yang C2 ini dipasang secara diagonal, itu adalah untuk perkuatan terhadap struktur yang dalam hal ini juga berfungsi untuk meredam gerakan yang terjadi. Gerakan dinamis yang terjadi itu diredam oleh C1 dan C2. Ya. Jadi ini adalah lambang redamannya. Jadi bukan elemen strukturnya dipasang di sini. Jadi sistem redaman itu bisa macam-macam ya. Nah, jadi tinggal kita mengasumsikan bahwa apakah struktur tersebut punya redaman atau tidak. Karena dalam materi yang kita pelajari kemarin kan kita ada mempelajari sistem gerak tanpa redaman, gerak dengan redaman. Dan pembedanya itu adalah adanya nilai C pada saat kita menghitung persamaan gerak dengan adanya redaman dan tidak ada nilai C apabila sebaliknya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, dari gambar yang tadi kita idealisasikan seperti ini. Jadi apabila ada beban luar dinamis ada sebesar P1, P2, dari mana tahu dinamis? Ada T-nya. Jadi ini P ini adalah beban dinamis dengan fungsi waktu. Jadi kalau seandainya sebuah gaya dengan dengan lambang seperti ini ada fungsi waktu, artinya dia akan berubah sesuai dengan waktunya. Jadi dia punya semacam, kalau ada gaya terhadap waktu, berarti kita bisa simpulkan itu sebagai kecepatan atau percepatan yang mempengaruhi sebuah sistem struktur. Terus kemudian, akibat P1, P2, maka sistem struktur ini akan mengalami perpindahan sebesar U1 dan U2, di mana sistem ini memiliki massa M1, M2, dan memiliki juga redaman C1 dan C2. Ya. Penentuan 1 dan 2 ini sebenarnya menjadi harga mati harus lantai 1 itu 1, lantai 2 itu 2. Jadi Anda boleh balik sebenarnya, yang di atas 1, yang di bawah 2. Ya, yang di atas 1, yang di bawah 2. Tapi ada baiknya kita menggunakan lambang yang menyesuaikan dengan maksud, ya. Yang menyesuaikan dengan maksud. Kita sebenarnya dalam teknik sipil itu bebas. Kita mau memisalkan apapun bebas. Tapi kalau misalnya kita memisalkannya agak anti mainstream, maka kita akan bingung sendiri nanti menginterpretasikannya. Jadi kalau misalnya kita buat U1 udah nyambung di U1 berarti lantai 1. Jadi maksudnya ke lantai 1, walaupun tidak mesti seperti itu, ya. Jadi kita pastikan atau kita fikskan 1 dan 2 ini menunjukkan lokasi lantai dari sebuah sistem struktur. Oke, ini penjelasannya. Pada idealisasi tersebut seperti yang kita uraikan di depan tadi, balok lantainya kaku, massa terdistribusi pada seluruh gedung diidealisasikan terpusat pada bidang lantai, dan asumsi tersebut sesuai untuk bangunan bertingkat. Dan ini akan digunakan selanjutnya pada pembebanan gempa. Nah, sekarang kita akan recall persamaan gerak yang sudah kita pelajari di DOF dulu, di single DOF dulu, S-DOF.
Jadi persamaan gerak yang kita punya dulu itu adalah ini, massa dikali dengan percepatan, dikali dengan apa namanya, gaya redaman, dikali dengan gaya kekakuan, ini gaya kekakuan, itu sama dengan gaya yang diaplikasikan pada sistem struktur. Jadi kondisi seimbangnya itu seperti ini. Kalau kita kan ini kemarin diturunkan berdasarkan apa namanya, hukum Newton ya. Gaya itu sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan M dikali A. Kenapa bisa bergabung seperti ini kita sudah jelaskan di pertemuan awal-awal kemarin. Oke. Nah, di sini sudah dimodifikasi. Persamaan aslinya kan M kali U double dot FD ditambah FD ditambah FS sama dengan PT. Di sini sudah dimodifikasi, ada subscript-nya, ya, ada subscript-nya disebutkan di sini sebagai J, dan J itu menunjukkan apa namanya, titik acuan yang dimana titik acuan tersebut yang dimaksudkan sebagai lokasi lantai pada sistem 2 lantai ini. Jadi J1 itu adalah lantai 1, J2 itu adalah lantai 2. Nah, oleh karena kita punya 2 sistem multi degree of freedom ini, maka kita harus susun massanya itu terdiri dari massa 1 dan massa 2. Gaya redaman juga terdiri dari gaya redaman 1 dan gaya redaman 2. Terus ditambah dengan gaya kekakuan 1 dan 2. Sehingga kalau ini digabungkan, itu akan sama dengan P1T dan P2T. Nah, ini dibuat dalam bentuk matriks. Ya, dibuat dalam bentuk matriks. Sebenarnya kalau kita uraikan, hasil kali matriksnya ini bisa dengan mudah ya, M1 kali U double dot 1 ditambah 0 dikali U double dot 2 berarti 0. Jadi M1 U double dot 1 ditambah FD ditambah FS1 sama dengan P1. Ya, jadi balik lagi ke sini. Kalau J-nya 1 berarti ini M1 U double dot 1, FD1, FS1, P1 dan seterusnya. Kalau ada 2 atau 3 dan tinggal dilanjutkan aja. Nah, tinggal dari masing-masing ini kita susun dalam bentuk matriksnya bagaimana. Ya, bentuk matriks M itu ternyata jadi matriks diagonal. Supaya apa? Supaya di luar yang diagonal nilainya itu 0. Ya. Nah, kalau ini matriks 2 kali 1, ini juga 2 kali 1. Oke ya. Jadi sistem apa namanya, untuk M-DOF yang ini itu kita menguraikan persamaan gerak hukum Newton, kita translate atau kita terjemahkan menjadi hukum Newton yang berlaku untuk sistem M-DOF. Nah, terus kemudian tadi kan kita baru menguraikan massa ya, ada massa 1, massa 2. Sementara tadi Fs dan Fd-nya itu masih berdiri sendiri, masih Fs1, Fs2. Sementara Fs itu nanti ada kaitannya dengan kekakuan dan deformasi. Sementara kalau Fd itu nanti ada hubungannya dengan koefisien redaman atau C dan kecepatan. Ya. Jadi kalau kita uraikan kembali persamaan tersebut, masing-masing itu akan membantu kita menguraikan nilai Fs, Fd, gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau dulu Fs. Tadi di persamaan sebelumnya, Fs itu ada Fs1, Fs2. Fs1 itu adalah gaya kekakuan di lantai 1, Fs2 itu gaya kekakuan di lantai 2. Sekarang, untuk Fs1, nah itu Fs1, itu tersusun dari Fs1B ditambah Fs1A. Ya. Dari gambar ini kita dapat menghubungkan gaya elastis Fs1 dan Fs2 terhadap U1 dan U2. Gaya Fs1 pada lantai pertama tersusun atas ini belum diurai. SF1 dari tingkat atas, Fs1A dari tingkat atas, dan Fs1B dari tingkat bawah.
Jadi kalau kita susun, ini maksudnya adalah gaya pada lantai 1, gaya kekakuan pada lantai 1 itu merupakan sumbangan dari gaya lantai 1 bagian bawah ditambah gaya lantai 1 di bagian atas. Jadi yang ini, gaya kekakuannya itu di bagian lantai 1 itu tidak berdiri sendiri, cuma lantai 1 gitu kira-kira maksudnya. Jadi dia ada dipengaruhi oleh lantai atasnya. Oleh karena itu nilainya jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau kemudian diuraikan, apa itu Fs? Fs itu adalah kekakuan dikali deformasi. Kekakuan dikali deformasi. Sekarang kita uraikan. Fs1b berarti ada di bawah ya. Ini nih. Berarti itu adalah K1 dikali dengan U1. K1 dikali U1. Sedangkan Fs1a yang bagian atas, itu adalah K2 dikali U. Tapi U-nya bukan U2. Ya, U-nya bukan U2, melainkan nilai U1 dikurangi dengan U2. Sebentar. Ya, nilai U1 dikurangi U2. Terus kemudian, pada lantai 2, karena lantai 2 itu ada di atas dan tidak ada yang mempengaruhi di atas, maka nilainya balik ke nilai dasarnya, berarti Fs2 sama dengan K2 dikali dengan U. Tapi U-nya bukan U dia sendiri, tetapi U dari U2 dikurang U1. Ya. Sehingga kalau misalnya kita susun dalam bentuk matriks, tadi Fs1, Fs2 ya, ini Fs1. Fs1 itu sama dengan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U1 dikurang K2 dikali U2. Nah, gini. Ya, kalau kalian perhatikan ini K1 ini ditambah K2 berarti K1 kali U1 ditambah K2 kali U1. Terus kemudian yang ini min K2 dikali U2. Kalau kita gabungkan hasilnya jadi seperti ini. K1 U1 tambah K2 U1 dikurang K2 U2. Kayak nilai persamaannya jadi seperti ini. Sebaliknya yang Fs2, kalau Anda lihat, Fs2 itu adalah hasil kali min K2 dikali U1, ini K2 dikali U1 minus, ditambah K2 kali U2, ini K2 dikali U2. Oke ya, sehingga kalau kita sederhanakan, Fs itu adalah, atau bukan disederhanakan, bentuk ini adalah bentuk uraian dari rumus aslinya, gitu kira-kira. Fs-nya itu adalah K dikali U. Oke ya, ini bentuk Fs-nya, yang tadi itu adalah bentuk M. Nah, nih, jadi kita tinggal menyusun kecepatan 1, kecepatan 2, M-nya itu M1, M2 sebagai sumbu koordinat. Untuk Fs-nya, seperti yang tadi, jadi tinggal K1 plus K2 min K2, K1 plus K2, K2. Yang di sininya diagonal min K2, min K2. Jadi diagonal ini sama, yang ini bagian lantai satunya jumlah K1 ditambah K2, bagian lantai 2-nya adalah K2. Kira-kira polanya seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, kalau Anda perhatikan, ya, ini untuk uraian FD1, nih, kalau Anda perhatikan, FD itu adalah C kali kecepatan. Kalau ini kan K dikali deformasi ya, U saja, kalau ini U dot, berarti kecepatan. Ya. Dikali C, polanya sama nih. Ini kecepatan, ini perpindahan, ini koefisien kekakuan, ini koefisien rendaman. Ya. Ini kita tinggal lihat polanya, kalau dia 2 lantai, berarti FD1 itu C1, C2, diagonalnya ke C2. Diagonalnya itu adalah min C2. Hasil kalinya langsung disusun matriksnya U1 dan U2. Sudah selesai, persamaan kita sudah selesai. Materi ini mengarahkan susunan dari masing-masing persamaan, di mana persamaan ini sebenarnya kita turunkan dari persamaan sebelumnya, kita modifikasi karena susunan dari matriksnya ada 2, jadi multi degree-nya ada 2. Ya. Dan pola ini akan berlaku umum. Tinggal nanti
Kalau dia 3 lantai, 4 lantai, tinggal Anda kembangkan sendiri aja. K1, K2-nya pengertiannya bagaimana. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan, persamaannya itu tetap kembali ke awal ya. Jadi matriks M dikali matriks percepatan ditambah matriks koefisien redaman dikali dengan matriks kecepatan ditambah dengan matriks kekakuan dikali dengan matriks perpindahan, itu sama dengan beban dinamis atau gaya dinamis. Nah, oh ya, ini saya insert materi dari materi sebelumnya. Tadi kan saya jelasin ini ya. Nah, nanti kan ini kita mau uraikan nih. Ya, kita mau uraikan. Ini disebutkan KJ. KJ sama dengan 12 EIC per H pangkat 3. Sigma kolom. J itu adalah apa namanya? Posisi kolom. Ya, J-nya bisa J1, J2. J1 itu kolom 1, J2 itu kolom 2. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah 12 EIC per H pangkat 3. Tapi ada sigma di sini. Maksudnya adalah nilai masing-masing kolom itu kekakuannya adalah 12 EI per H pangkat 3. Hanya H yang mana? Hanya H yang kolom. Ya, kalau untuk H2 nanti hanya yang ini. EI itu adalah modulus elastisitas dan inersia masing-masing kolom. Terus kemudian kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Yang ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, dijumlahkan itulah KJ. Ini berapa, yang ini berapa, dijumlahkan itulah KJ. Dari mana 12 EI C per 3? Dari materi sebelumnya, ini sudah saya insert, tapi di PDF tidak saya insert ya, ini barusan supaya lebih jelas. Yang 12 EI pangkat 3 itu karena asumsi kita baloknya tadi kaku. Ya, baloknya kaku, sehingga nilainya K masing-masing kolom ini apabila salah satunya dikekang, sehingga deformasi yang terjadi pada lantainya itu adalah deformasi lateral, kan nilai kolomnya itu adalah 12 EIC per K pangkat 3. Ya, jadi dari sini kalau seandainya dia ada kaku, kondisinya seperti ini. Semakin kaku, kekakuannya tentu semakin besar karena nanti nilai K1 kalau kita bandingkan dengan K yang BIM-nya tidak ada kekakuan atau tidak kaku, maka nilainya tentu saja lebih besar. Jadi K1 lebih besar dari K2 untuk kasus yang ini. Ya. Oke. Nah, kalau tadi sistem ini, sistem portal, kita bisa menganalogis sistem portal ini ke sistem pegas. Nah, perhatikan, ini ada pegas, ini ada apa namanya, sistem pegas dengan 2 massa. Ya, jadi ini massa pertama, ini massa kedua. Dia bisa bergerak akibat P1 ataupun P2 yang terjadi. Ya, pergerakannya diakibatkan oleh pegasnya. Kalau kemudian di dalam sistem ini ada redamannya, maka pada bagian 1 itu ada redaman 1 dan pada bagian 2 itu ada redaman 2. Ya. Kalau kita buat free body-nya kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah K1U1, C1U1, M1U1, dan ini adalah P1. Ya. Terus di sini ada M2U2, ada P2. Terus kemudian akibat ini dia akan punya K2. Kalau ini kan K1 ya, K2, U2 dikurang U1. C2 itu U2 U double dot 2, U dot 2 dikurang U1 dan seterusnya. Sehingga kalau kita susun ya sama ya. Di M1 M2 ini percepatan, C1 plus C2 min C2 ya. Itu akan sama dengan yang tadi dikali dengan kecepatan. K juga gitu. Ya, jadi persamaan 314 ini sama dengan persamaan sebelumnya, cuma digunakan pada sistem massa pegas yang ada redamannya. Kemudian jelas ya. Nah, ini sudah contoh dari beberapa contoh yang kita gunakan. Kita kan tadi tujuannya membuat persamaan gerak. Ini persamaan geraknya. M dikali U double dot, ditambah C dikali U dot, ditambah K dikali U saja, sama dengan P1, P2. Cuma dalam bentuk matriks untuk masing-masing lantai. Nah, sekarang kita coba lihat di contoh ini. Sekarang silakan lihat contohnya.
Bisa dipahami tidak? Rumusnya tadi M dikali U, M dikali U double dot, apa namanya tadi, K dikali U, terus kemudian C dikali U dot. Nah, kalau yang ini tidak ada redaman, berarti C-nya hilang. Terus M1 itu adalah 2M nilainya, M2 itu adalah M. Nah, coba lihat K1. K1 sama dengan rumus aslinya 12 EI ya. 12 EI per H pangkat 3. Karena ada 2 kolom, maka nilainya dikali 2. Kenapa di sini ada 2 EIC? Kenapa ada 2 EIC di situ? Idrus coba. Di dalam kurung kenapa ada 2 EIC? Idrus. Karena ada 2 kolom. Enggak, yang ini nih. Yang 2. Kalau yang 2 ini ya betul 2 kolom. Rumus aslinya 12 EI per H pangkat 3. Nah, 2 yang ini, nah, kenapa? Kalau yang ini cuma EI aja, enggak ada 2. Karena M, mungkin 2M itu. Karena 2M. 2M yang ini sudah M1, M2. Yang lain? Dedi Kurniawan mungkin? Kenapa ada 2 EIC? Dendi? Di sana? Iya, Bu. Ya, kenapa ada 2 EIC itu, Dendi? Ada yang bisa bantu? Silakan. Izin, Bu. Ya, siapa yang minta izin? Fitri. Iya, Bu. Mungkin karena di gambar itu kolom satunya 2 EIC, Bu. Betul. Ya. Jadi di sini dia ini kan kita masih pakai lambang-lambang ya. Harusnya nanti kalau ada contoh soal beneran, ini EIC itu kita hitung E-nya berapa, I-nya berapa. I-nya itu dari inersia penampang. Nah, cuma di sini dia bilang ini 2 EIC, yang di atasnya EIC. Maksudnya adalah ini 2 kalinya, 2 kali kekakuan dibandingkan yang di atas. Bisa aja kolom di bawah ini dimensinya lebih besar, sehingga inersianya lebih besar, gitu ya. Sehingga kita pakai tinggal ganti aja kan rumus aslinya 12 EI per H pangkat 3. Berapa EI-nya? Di sini EI-nya 2 EIC. Udah kita masukin 2 EIC. Terus ada berapa? Ada 2. Maka kita kalikan 2. Ini K1-nya dia langsung jumlah ya. Ya, rumus K1 tadi kan sigma kolom 12 EI per H pangkat 3. Rumus kita yang sebelumnya tadi. Ya. Sehingga dapat total K1-nya 48 EIC per H pangkat 3. K2, masih ada 2 kolom di sini. Rumusnya 12 EI per H pangkat 3. Nah, tidak ada modifikasi apapun, sehingga rumusnya jadi sama. Gitu ya. Nah, di sini tidak ada C, sehingga nilai untuk C itu tidak kita hitung. Jadi kita cuma punya M yang kita susun sebagai matriks diagonal, dan K yang kita susun seperti ini. Gimana tadi nyusunnya? 3 ini dari mana? Rumus ini dari mana tadi? K itu untuk matriks K, rumusnya dari? Rumus K ini dari mana? Yunira mungkin? Ini K-nya dapat, K-nya udah tersusun nih, udah tersusun rapi, 24 EIC per H pangkat 3, di dalam matriksnya 3 min 1 kali 1. Nah, dari mana ini? 3 ini dari mana?
Dari mana? 3? Yunira? Materinya sudah saya kasih ya, jadi kalau saya tidak kembali ke ini. Saya tinggal kembali ke slide sebelumnya, tapi kamu bisa lihat di PDF yang sudah saya bagikan. Dia dapat 24 EI, C per H pangkat 3, dalam kurungnya ini 3 min 1 min 1, 1. Dari mana ini dapatnya segini? Sementara kita punya K1 itu 48 EIC per H pangkat 3, K2-nya itu ada 24 EIC per H pangkat 3, dan seterusnya. Dari mana? Yang bisa bantu? Akbar Bintang, coba. Cuma kalau yang saya jelaskan tadi diikuti, udah tahu lah ya. Ini M1, yang ini M2. Nah, yang ini tinggal yang K ini. Memang agak ada rumusnya gitu. Masing-masing sudah pegang materi saya? Yang PDF sudah dibagi? Sudah dapat? Radin Jenara ada di sana? Izin, Bu. Itu yang itu yang dari rumus Fs sama dengan K kali U itu. Yang ada matriks Yang mana? K1 ditambah K2. Mm-mm. Terus min K2 sama yang itu K2. Nah, jadi yang tiga ini dapatnya dari mana? Ya, K1 tambah K2, Bu. Jadi 2 tambah 1 itu. 1 tambah K2. Oke. Jadi K1 ditambah K2. Di Iya. sini kan 48 ya. 48 dengan 24. Tapi di depannya dia buat 24. Jadi 48 tambah 24 itu sama saja dengan 24 kali 3 gitu ya. Ya, jadi sebenarnya jadi simpel ya. Jadi mungkin dalam penjelasan saya tadi agak sedikit rumit, tapi kalau misalnya kalian tinggal ikutin aja rumus ini rumus dasarnya tuh ini gitu. Ini rumus persamaannya tuh ini. Jadi tinggal ikutin aja. Tapi ini untuk 2 lantai. Ya, untuk 2 lantai. Nah, untuk 3 lantai nanti beda lagi. Ya, ini untuk 2 lantai, ikuti aja. Ini M1, M2. Ini rumus untuk redaman. Ini untuk rumus kekakuan. Dan U1, U2 ini yang akan ditanyakan. P1, P2 itu diketahui ya. Gitu. Dan sekali lagi ini adalah contoh dengan nilai EI ya. Dengan nilai EI tidak ada angkanya. Ini EI saja, tapi dalam sesuai dengan nilai asli kita pernah buat contoh di sebelumnya itu. E itu adalah nilai modulus elastisitas tergantung materialnya, beton sama baja misalnya berbeda. Terus inersia itu tergantung dari penampang. Jadi kalau penampangnya persegi, Anda tinggal pakai 1/12B H pangkat 3 untuk penampangnya. Kalau penampangnya bulat, ya tinggal disesuaikan inersianya berapa. Ya, jadi tidak melulu EI-nya seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini udah lantai 3. Bukan lantai 3, 3 lantai. Ini P1, P2, P3. M1, M2, M3. Maka di dalam sini ada K1, K2, K3. Deformasi untuk lantai 1 itu adalah U1, U2, dan U3. Kalau kita buat free body-nya, ini free body-nya nih. Nah, free body ini akan penting untuk kita susun ke dalam matriks. Coba kita lihat. Yang lantai 1, free body-nya itu ada bekerja K1, U1. M1, U double dot. Ya. Terus menuju ke lantai 2, itu ada hubungannya dengan lantai 2, dengan U2. Sehingga kekakuannya itu adalah K2, U2 dikurang U1. Ya, ini sama nih, free body-nya kan kalau ini ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi free body itu adalah sistem gaya dari elemen-elemen dari sistem secara keseluruhannya. Terus yang kedua, lantai 2 itu M2 kali U double dot 2, terus kemudian nilai K-nya itu adalah sama dengan yang tadi, K2 dikali U2 min U1, dan yang 3 seperti ini. Kalau kita susun
dalam bentuk persamaan, maka di lantai 1 itu terdiri dari M1U1 ditambah K1U1 dikurang K2 U2 min U1 min P1. Untuk lantai 2 ini ya. Untuk lantai 3 ini. Nah, kalau seluruhnya ini kita susun, nah Anda tinggal lihat. Matriks massa itu tetap sama dengan matriks diagonal. Jadi cirinya matriks massa itu matriks diagonal M1, M2, M3 sesuai dengan urutan ya. Sesuai dengan urutan lantai tadi. Jadi yang lain 0. Jadi ini disebut sebagai matriks diagonal dan selalu seperti itu. Ya. Jadi massa dikali dengan percepatan. Sekarang redamannya kebetulan tidak ada. Redaman tidak ada, kita tinggal kekakuan. Tapi tadi kita sudah dapat clue bahwa redaman itu sama dengan kekakuan. Jadi tinggal menghitung kekakuan aja. Coba lihat, perhatikan perbedaannya dengan yang tadi. Kalau ini K1, K2, untuk lantai satunya K1, K2, tetap min K2, min K2. Ya. Untuk lantai 2 ke lantai 3, nah lihat. Lantai 2 ke lantai 3 itu ada K2 tambah K3. Jadi sama kan polanya, ini lantai 1, K1, K2, min K2, K2. Tadi kan di sini cuma K2 ya. Tapi karena ada pengaruh K3, maka di sini K2 ditambah K3. Diagonalnya itu min K3, min K3. Dan yang terakhir di paling bawah itu adalah min K3. Ya, coba perhatikan, K1 ditambah K2. Diagonalnya K2 plus K3, terus min K3, terus bagian diagonal lainnya itu adalah min K2, min K3, sesuai dengan posisi lantai. Dikali dengan U1, U2, U3. Ya. Nah, kalau sudah tahu polanya begini, berarti nanti untuk lantai, untuk 4 lantai, 5 lantai, dan seterusnya, sudah sama aja gitu ya. Jadi nanti di sini dilanjutkan aja. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, nah ini setelah slide tadi, ini prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Ini adalah rumus-rumus untuk menunjukkan free body-nya. Ada contoh untuk 2 lantai seperti yang kita bahas tadi. Ini idealisasi sebagai massa, kayaknya saya ke double ini. Oh enggak, ini perbedaannya dengan yang ada C ya. Oke. Ini contoh yang sama dengan yang tadi. Nah, ini kalau misalnya ada angka ya, yang kayak tadi, tapi ada angkanya. Jadi kalau misalnya ini kita menggunakan massanya M itu adalah 10 ton, maka ini 2M adalah 20 ton. Tingginya 4. EI-nya dijelaskan dia pakai WF 350-175, yang di atas pakai WF 300-150. Berarti dia menggunakan konstruksi baja. Ya, dia menggunakan konstruksi baja. Nah, kalau dia menggunakan konstruksi baja, biasanya di dalam baja
karena kita menggunakan baja ya, biasanya di dalam baja Anda tinggal searching aja di daftar penampang untuk penampang WF ini. Jadi nanti dapat I-nya, Yang kita pakai itu adalah IX-nya untuk yang kondisi ini yang kita pakai adalah IX-nya. Jadi di situ nanti ada IX, IY gitu ya. Di dalam tabel itu mudah-mudahan sudah familiar ya, karena sudah ada tugas baja kemarin yang dikerjakan. Jadi waktu tugas baja kan kalian menentukan penampang baja berdasarkan data penampang, tergantung dari penampang yang digunakan atau tergantung dari merek yang digunakan. Ya, yang maksud saya sebelumnya itu adalah kalau nilai EI-nya, masanya dan H-nya itu diketahui, maka Anda tinggal masukkan aja angka-angkanya. Ya, termasuk nilai K ini. Ya, nilai K itu berdasarkan angka dari penampang, ya, maka nilainya itu akan dimasukkan sesuai dengan nilai dari penampang masing-masing. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi persamaan gerak secara sederhananya itu adalah gabungan dari massa dikali dengan percepatan, kekakuan dikali dengan perpindahan, serta koefisien redaman dikali dengan kecepatan, itu akan sama nilainya dengan nilai beban atau beban dinamisnya. Ya, beban dinamis. Yang dituntut dari materi ini adalah menghasilkan persamaan gerak. Jadi Anda bukan menyelesaikan ini, tapi menghasilkan persamaan geraknya. Oke, ini materi terakhir di slide 3. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya di slide yang lain. Salah. Saya share screen lagi untuk materi yang berikutnya. Oke. Sudah muncul ya? Getaran bebas M-DOF. Oke, kalau tadi di materi sebelumnya itu adalah menghantarkan sistem M-DOF pada persamaan gerak. Nah, selanjutnya ini kita akan pelajari bagaimana persamaan tadi kita akan gunakan pada prinsip getaran bebas yang terjadi pada masih ke sistem M-DOF. Kita tinggal recall materinya yang kemarin, materi yang tadi, bahwa persamaan kita tadi adalah massa dikali percepatan ditambah C dikali kecepatan ditambah K dikali dengan perpindahan sama dengan PT. Tapi di sini kita akan bahas untuk sistem M-DOF yang tidak teredam. Artinya tidak ada C di sini, sehingga kita reduksi cuma dua variabel, di sini ada M dan K saja. Terus kemudian kita masih membahas apabila P-nya sama dengan 0, jadi tidak ada beban luar yang terjadi atau yang mempengaruhi sistem struktur. Nah, pada kondisi seperti ini akan terdapat dua kemungkinan gerak harmonis dari struktur sedemikian rupa
di mana semua massa bergerak dengan fase tertentu pada frekuensi omega 1 dan omega 2. Setiap karakteristik perubahan bentuk disebut normal atau pola natural dari getaran. Ya. Pola pertama kita sebut sebagai first mode atau pola dasar atau fundamental mode, itu untuk menyatakan pola yang sesuai dengan frekuensi terendah. Ya. Pola yang lain kita sebut sebagai pola harmonis atau pola harmonis yang lebih tinggi. Kita sudah masuk ke model gerak harmonis, di mana nanti di dalam persamaan dasar 41 ini kita akan modifikasi dengan menggunakan prinsip frekuensi ataupun periode atas gerakan yang terjadi. Karena kan sistemnya adalah sistem dinamis, maka dalam sistem dinamis itu ada pergerakan, maka pergerakannya itu kita akan mulai masuk ke dalam variabel berupa periode, frekuensi, ataupun amplitudo, sesuai dengan variabel-variabel yang ada pada gerakan dinamis. Oke. Nah, tadi dijelaskan bahwa, bentar, ini tadi kamu tiba-tiba aja muncul omega 1, omega 2. Saya gambarnya ada di belakang ya. Di gambar 1 dan gambar 2 ini menunjukkan getaran bebas pada portal 2 tingkat. Kekakuan dan massa yang terpusat dapat dilihat pada gambar 1A. Ini 1, ini 2 ya. Dan mode getar atau pola getar ditunjukkan pada gambar 1B dan 2B. Nah, kalau ini tadi contoh yang kita buat ya, di sini ada 2K, di sini ada K, berarti di kekakuannya lebih besar daripada lantai 2, terus kemudian massanya di lantai 1 lebih besar daripada lantai 2, terus kemudian akibat M dan K ini dia menghasilkan U atau menghasilkan perpindahan. Ya, akan menghasilkan perpindahan. Nah, pola getar yang mungkin terjadi pada sistem ini ya, itu adalah ini. Kemungkinan ini gambar 1, yang ini gambar 2. Ini gambar 1, ini gambar 2. Ya, kita lihat satu-satu. Yang gambar 1, 1A ini adalah gambar portalnya, 1B itu adalah pola getarnya. Jadi kalau seandainya sistem struktur ini akan bergetar, maka dia akan bergetar seperti ini kira-kira. Dari posisi C, dia akan ke B, ke A, balik lagi ke D, ke E, dan seterusnya. Pergerakannya cuma horizontal aja, ya. Di mana nanti pada lantai 1, masing-masing gerakannya itu, di sini kan ada U1 dan U2. Nah, di sini kita akan ketemu dengan variabel P yang menunjukkan pola ragam getar yang terjadi akibat gerak harmonis yang terjadi pada sistem ini. Ya. Terus kemudian pola dari nilai U, nilai U-nya bisa kita gambarkan seperti ini. Dan nilai U-nya pada periode tertentu itu akan membentuk grafik gelombang seperti ini. Ya, grafik gelombang. Demikian juga pada pola yang kedua yang mungkin terjadi, ya pola getar yang mungkin terjadi. Akibat ini pola getar yang mungkin terjadi kira-kira bentuknya seperti ini. Di lantai 1 dia akan terjadi maksimum, di tengah-tengah lantai dia akan negatif untuk menuju nilai deformasi yang terbesar di lantai kedua. Nah, kalau pola yang seperti ini, maka pola geraknya kira-kira seperti ini. Ya, pola geraknya kira-kira seperti ini untuk lantai 1, ini lantai 1, dan ini lantai 2. Nah, ini grafik ini dimodelkan dengan contoh M dan K seperti yang dimisalkan tadi dan tanpa P. Jadi P-nya tidak ada. Jadi ini memang benar-benar frekuensi alami akibat massa dan kecepatan massa dan kekakuan yang terjadi pada sistem struktur ini. Oke, sekarang tadi kita sudah kenalan atau sudah bertemu dengan omega n. Apa itu omega n? Periode alami dari suatu getaran kita sebut sebagai Tn. Ya, pada sistem Amdahl itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu siklus dari gerak harmonis sederhana dalam satu pola natural. Sama lah ya, teori pengertian dari periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk
satu siklus gelombang, kira-kira gitu. Nah, ini kita definisikan lebih spesifik. Siklusnya itu adalah gerak harmonis sederhana, walaupun menggambarkan tetap gelombangnya, itu ada disebut sebagai sistem gerak harmonis sederhana. Terus dalam satu pola natural. Jadi dalam satu pola natural seperti yang tadi ya, polanya seperti apa. Nah, terus kemudian kalau ada periode berarti nanti ada frekuensi. Ya. Ada periode, ada frekuensi. Maka hubungan antara periode dan frekuensi masih seperti hubungan yang tidak berubah ya. Dari dulu Anda kenal persamaan periode dan frekuensi itu adalah sebuah angka yang saling bertolak belakang, nilainya saling berkebalikan. Jadi Fn itu adalah 1/Tn, atau sebaliknya Tn itu sama dengan 1/Fn. Nah, kalau kita uraikan menjadi periode alami, maka Tn itu sama dengan 2pi/omega n. Ya. Frekuensi natural sudut atau frekuensi alami dari sebuah getaran disebut sebagai omega n. Jadi omega n itu adalah 2F/Tn. Kalau seandainya diketahui Tn, kita bisa mencari Wn, atau sebaliknya kita mau cari Tn, kita bisa menggunakan rumus ini. Gambar 1 dan 2 tadi menunjukkan periode alami Tn dan frekuensi natural sudut dari Wn, di mana nilainya itu adalah 1 dan 2 dari getaran bangunan 2 lantai. Nah, pola naturalnya tadi, kalau dari gambar ya, pola naturalnya seperti ini, ada P1, P2. Nah, kita gambarkan pola naturalnya dengan Pn. Pn itu terdiri dari P1n, P2n yang ditranspos nilainya. Frekuensi natural sudut itu lebih kecil frekuensi natural sudut yang lebih kecil diberi notasi omega 1. Sedangkan yang lebih besar diberi notasi omega 2. Ya, sedangkan untuk periode alami yang lebih panjang itu kita notasikan T1 dan yang lebih pendek T2. Jadi agak bertolak belakang ya antara omega 1 dengan T1. Itu pengertiannya. Nah, sekarang ini rumusnya. Jadi kalau tadi U yang kita hitung itu cuma U saja, tidak ada angka dan tidak juga kita selesaikan. Bentar ya. Saya izin dulu.
Oke, saya lanjutkan. Ini penjelasan yang pertama untuk frekuensi natural dengan pola normal. Jadi tadi kan kita punya ada dua pola ya, pola normal dengan pola lanjutan. Terus kita akan uraikan nilai deformasi yang terjadi itu berdasarkan nilai apa tadi pola ya, pola ragam getar. Ragam getar tadi ada P1, ada P2 dan seterusnya. Getaran bebas pada sistem tak teredam secara grafis telah ditunjukkan tadi dari gambar 1 dan gambar 2 untuk sistem 2 DOF. Sehingga kalau kita uraikan secara matematis, nilai U-nya sebagai fungsi waktu, jadi deformasinya sudah sebagai deformasi yang dinamis. Kalau tadi kita cuma ketemu U1, U2, U.1, U.2, dan seterusnya, ini kita akan ketemu dengan nilai deformasi yang berubah secara dinamis berdasarkan waktu. Maka pengubahnya itu disusun berdasarkan nilai Q dan ragam getar atau PN atau pola normal. Variasi waktu pada perpindahan yang terjadi itu dapat diuraikan dengan fungsi sederhana harmonis. Jadi di sini ada QNT. QNT itu menunjukkan bentuk persamaan gelombang. Ini kan persamaan gelombangnya ya, persamaan apa namanya? Persamaan getar tadi yang sudah kita lihat di gambar 1 dan gambar 2 yang memang bentuknya seperti gelombang. Persamaan gelombang itu bisa dibentuk dari A cos omega T dan B sin omega T. Maka kalau ini kita buat persamaan, itu menunjukkan nilai variasi waktu pada perpindahan. Ya, fungsi sederhana harmonisnya adalah persamaan 44 ini. Sehingga apabila kita substitusikan persamaan 44 ini ke 43, maka nilai UT-nya jadi seperti ini. Jadi UT-nya itu adalah PN, atau pola ragam tadi, dikali dengan A cos omega T plus B sin omega NT. Ya. Omega N dan omega N dan PN itu nilainya tidak diketahui. Kalau kemudian 45 ini kita substitusikan ke persamaan 41 yang tadi, persamaan 41 yang ini ya. Nah, ini M dikali K, persamaan gerak tadi. Persamaan gerak, maka kita tadi M dikali dengan apa namanya? Percepatan ya, M dikali percepatan, K dikali kecepatan. Nah, jadinya gini. Bisa seperti ini ya, berarti ini diuraikan dulu. Kan tadi rumus aslinya M kali U dot, K dikali U. Sedangkan yang ini sudah jadi M dikali U dot. Berarti kan ini kamu turunkan 2 kali. Jadi UT-nya kamu turunkan 2 kali, terus K-nya dikali, apa namanya, UT aja langsung, K dikali UT. Ya, sederhananya nanti dari hasil persamaan substitusinya dapat persamaan seperti ini. Jadi omega N kuadrat MP ditambah K PN dikali QNT. Ya, ini sebelum dapat ke 46, ini ada prosesnya panjang, di mana kata kuncinya atau apa namanya, prosedurnya itu adalah dari U. U-nya itu ada U double dot, berarti kalau ini U-nya kamu turunkan 2 kali sehingga dapat ini. Terus setelah diurai, kemudian dikelompokkan nilainya jadi seperti ini. Nah, ini persamaannya cukup pelik ya, cukup rumit, sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini, kalau tadi kan persamaan kita persamaan gerak M, K, C sama dengan PT. Nah, ini sekarang bentuk persamaannya seperti ini. Nah, cuma di dalam materi ini mau mengarahkan bahwa persamaan ini sudah dapat diselesaikan dengan satu dari 2 cara. Ada 2 cara sebenarnya, tapi bisa diselesaikan dengan salah satunya dengan memisahkan QNT itu sama dengan 0. Kalau QNT-nya sama dengan 0, maka nilai UT-nya itu sama dengan 0. Dan tidak ada gerak pada sistem atau frekuensi natural sudut omega N dan pola perubahan PN yang harus memenuhi persamaan aljabar berikut. Ya, jadi kalau misalnya kamu masukkan PN-nya sama dengan 0, artinya dia tidak ada gerak di situ. Ya. Nah, terus kemudian
Eh, Terus kemudian dengan tetap mempertahankan persamaan ini kita anggap persamaannya dengan menunjukkan kondisi maksimal. Kalau tadi kan 0 ya nilainya. Jadi tadi disebutkan persamaan 46 ini bisa diselesaikan dengan satu atau dua cara. Yang salah satunya itu menyebabkan hasilnya itu jadi tidak ada frekuensi natural atau tidak ada gerak di situ, karena kalau kita misalkan QNP-nya sama dengan 0, nilainya jadi seperti itu. Nah, yang kedua, matriks kekakuan K dan matriks massa itu diketahui. Masalahnya adalah menentukan nilai skalar dari omega n dan vektor Pn. Sehingga persamaan 47 dapat kita tulis kembali menjadi K min omega kuadrat M kali Pn. Jadi persamaan 47 yang ini kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi persamaan 48 menjadi persamaan yang bisa kita gunakan untuk kita selesaikan. Ya, jadi kan tadi ada kata kuncinya bisa diselesaikan dengan satu dari dua solusi. Yang pertama tadi tidak menghasilkan solusi karena nilainya 0. Yang kedua ini kita cukup menggunakan ini. Nah, biasanya nilai persamaan ini itu akan sangat penting digunakan untuk persamaan gerak dinamis, ya, di mana hasil kali dari rumus ini kalau kita selesaikan dengan persamaan matematika, kita akan bisa dapatkan nilai determinan dari angka K min omega kuadrat M Pi kali N itu sama dengan 0. Jadi determinannya sama dengan 0. Kenapa determinan? Karena kita menggunakan matriks ini kebetulan persamaan aja. Tapi kalau kita uraikan sama seperti tadi ya, karena kita kan ngomongin tentang M dot, maka nilai K, nilai M itu pasti dalam bentuk matriks karena nilainya disupport dari beberapa elemen. Ya. Jadi persamaan 48 kita bisa selesaikan dengan persamaan 49. Ya. Determinan K min omega n kuadrat dikali M itu sama dengan 0. Nah, kalau kita tinjau kembali ke persamaan 47 tadi ya, kita bisa sederhanakan kembali. Ya, sehingga kita dapat K Pn sama dengan omega n kuadrat M dikali Pn. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa, bentar, ini bukan persamaan 87. Tapi, oh ini. Maksudnya, ini gini. Sorry, ini bukan persamaan 87 ya, tapi persamaan yang tadi. Ini kan persamaan dasarnya K kali Pi sama dengan omega kuadrat M dikali Pi. Sebentar. K-nya ini maksudnya merujuk ke contoh K yang kita tadi. K matriks 2 lantai misalnya. K1 plus K2 min K2 K2 K2. Ya, jadi K ini merujuk kepada persamaan yang sebelumnya di slide ketiga tadi ya, di PPT yang ketiga tadi. Tinggal diuraikan persamaan 410 itu dengan bentuk seperti ini, ya. Pi1, Pi2, Pn itu Pi1, Pi2, M omeganya juga M omega 1, M omega 2, tapi karena diuraikan sehingga jadi seperti ini. Ya. M1, M2 itu tergantung dari massa pada masing-masing lantai. Nah, akhirnya kita dapatnya ini. Min K2 Pi1 plus K2 Theta 2 sama dengan M2 omega 2 Theta 2. Nah, ini ada teori Betty, bukan Bu Betty dosen sipil ya. Saya rasanya pernah menjelaskan teori Betty ini di Unstruk 1. Di Unstruk ya. Apa ya. Di Unstruk atau di Unstruk Matrix ya. Kalau di Unstruk Matrix berarti tidak ketemu.
Bentar. Saya pikir dulu. Harusnya di Ansruk, tapi mungkin bukan saya, tapi Pak Antoni ya yang ngasih waktu itu. Jadi teori Betti itu menyatakan bahwa jika sebuah struktur dibebani oleh dua sistem pembebanan, di mana terjadi dua jenis perpindahan, maka kerja yang dilakukan sistem pembebanan pertama sepanjang perpindahan akibat sistem pembebanan kedua, itu nilainya akan sama dengan kerja akibat sistem pembebanan kedua yang bergerak sepanjang perpindahan akibat sistem pembebanan pertama. Kalau saya jelaskan kembali ini agak panjang ceritanya ya, tapi teori Betti ini menyatakan bahwa di persamaan 42 ini kita bisa gunakan prinsip teori Betti ini tadi, ya, gitu. Nah, terus yang berikutnya kita akan pelajari dulu tentang sifat ortogonalitas dari pola normal. Kita tadi masih di pola normal ya. Kita bisa lihat di sini persamaan gerak yang kita pelajari tadi itu akan menghasilkan U1 dan U2. U1 dan U2. Ya. Nah, pola ragam getar dari sistem struktur ini itu yang akan mungkin terjadi itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kenapa dua? Karena biasanya ini dipengaruhi oleh jumlah lantai. Kalau lantainya 2, pola ragamnya 2. Pola lantai 3, pola ragamnya 3, dan seterusnya. Nah, ini pola ragamnya. Nah, karena dia punya deformasinya macam-macam, ya, akibat satu dan akibat pola deformasinya macam-macam, maka kita akan uraikan masing-masing gitu. Nah, tadi ya. Nah, kita uraikan masing-masing. Yang pertama, pola ragam yang dibentuk itu adalah itu akan menghasilkan P11 dan P21. Ini diakibatkan oleh pola ragam pertama. Ya, pola ragam pertama itu akan menghasilkan kondisi seperti ini. Pola ragam yang kedua, maka pada lantai 1 U-nya itu adalah U12 dan U2-nya itu adalah U22. Dari mana? Ini tadi dari sini ya. Kan kita tadi punya punya persamaan kan jadi seperti ini ya. Kan tadi persamaan kita itu persamaan kita tuh tadi ini. M dikali U double dot, K dikali U. Tapi setelah dimodifikasi, ya, kalian bisa lihat setelah dimodifikasi, K tadi harusnya kali U, sekarang kalian dikali dengan P. M dikali U double dot, sekarang M-nya dikali dengan M dari konstruksinya dikali dengan P-nya. Jadi ada P1, P2. Dan P1, P2 ini, dia mewakili nilai ragam akibat deformasi 1 dan deformasi 2 sebagai bentuk deformasi dari lantai 1, lantai 2 persamaan gerak harmonis ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita susun, bahwa untuk sistem 1, kalian bisa lihat sistem 1, yang gambar 1 ya, itu perpindahannya ada P11, bukan theta, P11 dan P21. Sedangkan gaya yang bekerja itu adalah M1, omega 1 P1, ditambah omega 2 P1 kali omega P21. Coba bedakan apanya yang berbeda tuh. Ini ngembanginnya dari rumus 14 ini ya. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan susunan yang terjadi. Nah, dari sini kita akan dapat penggunaan teori Betti tadi. Jadi, M1 P1 kuadrat
Pi11 Pi12 ditambah M2 Pi1 kuadrat Pi21 Pi22 itu akan sama dengan M1 inilah rumusnya. Pokoknya rumusnya teorinya Betty itu seperti ini kira-kira. Jadi kondisi 1 dan kondisi 2 yang menyebabkan gerak harmonis yang terjadi pada sistem struktur itu menghasilkan persamaan Betty. Kalau ini kita selesaikan atau kita sederhanakan, maka dapatnya gini. Nah, kita dapatnya gini. Omega 1 kuadrat min omega 2 kuadrat dikali M1 Pi1 M2 Pi21 Pi22. Nah, jika omega 1 dan omega 2-nya tidak sama, ya, jika omega 1 dan omega 2-nya tidak sama, berarti omega 1 kuadrat dikurang omega 2 kuadrat tidak 0 ya. Padahal persamaannya jadi 0, sehingga yang jadi 0 itu adalah ini. M1 Pi1 Pi11 M2 Pi2 Pi22. Ya, jadi ini persamaannya. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai hubungan ortogonalitas antara pola dasar dari sistem berderajat 2 untuk sebuah sistem berderajat kebebasan N di mana matriks massa adalah matriks diagonal, maka kondisi ortogonalitas antara pola N dan R dapat dinyatakan sebagai kondisi ini. Ya. Jadi matriks massanya bisa menggunakan matriks 414. Nah, masing-masing rumus yang ada di bawah ini sebenarnya uraian ataupun langkah rumus yang akan digunakan pada contoh-contoh soal kita berikutnya gitu ya. Tapi sekali lagi karena ini disusun berdasarkan persamaan-persamaan yang banyak, oleh karena itu prosesnya perlu dijelaskan. Ya, pada akhirnya seperti yang contoh di slide ketiga tadi, di materi ketiga, itu pada saat kita menghitung, apa namanya, pada saat kita menghitung contoh soal jadi lebih sederhana ya, walaupun untuk nuruninnya sangat rumit. Ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa baca kembali cerita atau urut-urutan, karena kayak seperti tadi ya, misalnya yang ini tadi 410 jadi gini kan ada ceritanya, tapi bukan lihat persamaan 87 tapi lihat persamaan K dan M ya. Nah, terus yang ini tadi yang mana tadi? Nah, susunannya itu nanti tinggal menggunakan substitusi dari rumus-rumus sebelumnya, sehingga dengan asumsi bahwa omega n dan omega r itu nilainya tidak sama, karena biasanya omega n itu diperoleh dari periode alami struktur, ya, sedangkan omega r itu didapatkan dari pola ragam yang lebih tinggi. Sehingga rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini, jadi persamaannya seperti ini. Jadi pola ragam N yang ditranspuskan dikali dengan massa, dikali dengan pola ragam R, itu sama dengan 0. Ya. Atau bisa dibentuk dengan Pn dikali T sama dengan K dikali PR. Ya, matriksnya ini. Ya. Nah, kita lihat dulu.
Kita coba sederhanakan aja hitungannya. Oke, jadi apa yang saya jelaskan dari rumus-rumus yang panjang ini tadi, dari rumus 41 sampai 416, sebenarnya merupakan proses untuk mendapatkan beberapa persamaan yang nanti secara langsung bisa kita gunakan pada contoh soal atau pada kasus dinamika struktur ya. Masalah misalnya urutan dari 41 sampai dengan 419 itu untuk memahami ini dapat dari mana, silakan nanti urutannya dibaca sendiri karena nanti dari rumus pertama ke rumus berikutnya itu tidak serta-merta langsung berubah karena ada proses seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada proses di dalamnya dan juga dipengaruhi oleh rumus sebelumnya. Contoh yang tadi, yang di sini ini rumus sebelumnya ini tiba-tiba muncul K dan seterusnya ya. Jadi memang ini dibuat untuk dipelajari dengan seksama. Hasil dari rumus yang akan kita gunakan pada beberapa case dinamika struktur itu apa ya? Bisa saja berupa rumus jadi yang hasil akhirnya misalnya di rumus 411 ini K2 Pi1, K2 Pi2 dan seterusnya, atau rumus determinan atau rumus apa namanya? Bentar. Atau rumus rumus 41 ini gitu ya. Tetapi beberapa kriteria memang harus dipenuhi. Kita mungkin langsung lihat ke contoh aja ya. Jadi dari contoh itu rumus-rumus yang sudah kita pelajari itu akan digunakan di contoh itu. Belum tentu langsung rumus terakhir yang digunakan, bisa aja di rumus-rumus tengah yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama dari sistem ini kita akan coba tentukan berapa frekuensi alami dan pola pada sistem yang ditunjukkan pada portal dua lantai ini. Anda boleh perhatikan pola lantai dua lantainya sama seperti contoh kita tadi. M2M, 2KK, 2MM. Tingginya sama, deformasi yang terjadi itu adalah U1, U2. Diminta menentukan frekuensi alami dan pola pada sistem yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Ya. Jadi pada sistem struktur, itu dia akan memiliki nilai getaran yang diakibatkan oleh massa dan kekakuan dari sistem itu sendiri. Maka disebut sebagai frekuensi alami. Kita menurunkannya dengan menggunakan rumus M, yang rumus tadi, 41 tadi. Di mana di situ disebutkan tidak ada redaman dan tidak ada beban luar, tidak ada gaya luar. Jadi sistem struktur ini bergoyang dewek dengan frekuensi alaminya. Ya, yang diketahui masanya, yang diketahui juga adalah kekakuannya. Nah, ini uraian masanya kita susun karena ini matriks 2 lantai, kita susun angkanya berdasarkan matriks. Terus kemudian K-nya juga kita susun berdasarkan matriks. Sama kayak tadi ya, ini K1, K2, min K2, min K2, dan K1. Sehingga kita dapat nilai K-nya itu adalah 24 EI per A pangkat 3. Nah, tadi di dalam kita menentukan frekuensi alami ya, tadi saya dijelaskan bahwa pada saat kita menentukan frekuensi alami, ya, rumus-rumus yang sudah kita gunakan ini kita turunkan, terus kemudian di sini ada dituliskan ini persamaannya untuk mendapatkan nilai pola alami disusun dengan rumus ini, sehingga untuk menyelesaikan sistem strukturnya kita cukup menentukannya berdasarkan rumus ini. Rumus determinan K dikurang omega kuadrat dikali M sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
Kita tinggal mengkalkulasi atau menghitung K dikurang omega N kuadrat dikali N ini berapa nilainya. Tapi tentu nilainya nanti dalam bentuk matriks. Terus kemudian kita cari determinannya. Ya. Oke. K dikurang omega N kuadrat. K-nya sudah ada, M-nya sudah ada, omega-nya mau kita tanya. Mau kita tanya. Mau kita cari. Ya. Ini kita hitung dulu. K dikurang omega N dikali M, ini nilainya. Ya. Nilainya ini. Oke. Berarti yang dihitung adalah determinan. Hitung determinan gimana dari matriks? Hitung determinan matriks gimana? Dikali silang dikurangin, Bu. Ya, kali silang. KB min BC ya. KB min BC. Dari kali silang. Ya udah. Ini angkanya sudah ada di sini. Cari determinannya. Nah, ternyata persamaannya seperti ini. Ya, persamaannya seperti ini. Persamaannya siapa yang akan kita hitung? Kalau dalam persamaan kuadrat ini kan ada persamaan ini ya. Persamaan kuadrat itu kan ada X gitu. Yang dicari akar X-nya. Nah, sekarang yang dicari itu adalah akar dari omega. Karena kita menghitung omega. Ini ada omega kuadrat. Ini omega pangkat 4, ini omega kuadrat ditambah 2K. Berarti nanti ini disederhanakan menjadi omega kuadrat, ini omega kuadrat saja. Ya. Paham nggak maksudnya? Karena tiba-tiba akar persamaannya jadi ini. Nanti tidak kamu. Omega kuadrat itu sama dengan K per 2M. Atau omega 1 akar K per 2M. Maksudnya gimana? Jadi, ini kita selesaikan menjadi 2M kuadrat dikali omega kuadrat 5 K M omega kuadrat ditambah 2K kuadrat M0. Ya, jadi ibaratnya ini adalah A X kuadrat plus BX C. Ya. Ini sama kayak persamaan kuadrat biasa, kita bisa memfaktorkan ya. Difaktorkan gitu. Nah, dari sini ke sini, ini berapa nilai A-nya? Berarti nilai A-nya itu ada 2M kuadrat. Ini nilai B-nya min KM. Nilai C-nya 2K kuadrat, dan seterusnya. Ya. Nah, dari koefisien ini kita cari akar, sehingga dapat akarnya itu nanti omega 1 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena ini X ini dalam kuadrat kan. Omega 1 dikuadratkan akar K per 2M, dan seterusnya. Ya. Jadi yang dimaksud akar itu kira-kira, kalau saya analogikan dengan persamaan kuadrat, kira-kira seperti ini. Jadi A-nya itu adalah 2M kuadrat, B-nya itu adalah min 5K, min 5KM, C-nya itu adalah 2K kuadrat. Nah, dapatnya ini. Nah, sementara dosa kita urai, kita percaya bahwa persamaan ini dapatnya gini. Omega 1 kuadrat sama dengan K per akar 2M, sehingga terus kemudian omega 2 kuadrat dapatnya 2K per M, ini nilainya gini. Ya. Terus ini belum dihapus. Clear. Ini yang mana ya? Oh ya. Ini tadi rumus dari
K kali P. Kita recall lagi persamaan 48. 48. Oke. Nah ini ya. Jadi kita ambil persamaan ini. Persamaan 48 K dikurang omega N kuadrat dikali Pi. Sama dengan 0. Kita susun di sini. Itu rumusnya. Tinggal diikutin aja. Ini rumusnya. Masukkan omega 1 ini. Masukkan omega 2. Sehingga dapatnya ini. Ya. Biasanya pola natural atau normal ditentukan dengan menentukan satu satuan harga untuk satu pola. Jadi tentukan untuk Pi 22-nya sama dengan 1 dan diperoleh Pi 12-nya sama dengan 1. Oke. Jadi ini tadi persamaan 48 kita masukkan atau kita sisipkan dari omega 1 sama dengan K per 2M. Tadi kan kita punya 2 ya. Omega 1-nya K per 2M, omega 2-nya itu adalah 2K per M. Ya. Sehingga kita dapatkan ini 2K min K 0,5 Pi1 Pi2. Pi11 dan Pi21. Ya. Kita gunakan Pi21-nya sama dengan 1 sehingga diperoleh nilai Pi21-nya salah. Ini Pi11 maksudnya. Ini Pi11. Jadi yang di bagian atas yang di bagian atas 1 ini Pi11. 1121. Ini 11. Jadi yang di bagian atas kita misalkan nilainya 1, di bagian 2 itu nilainya di bagian bawah, maksudnya di bagian bawah, di bagian 1 itu nilainya setengahnya. Untuk yang kedua sama aja. Jadi nanti untuk Pi1 setengah 1, untuk yang kedua nilainya berapa? 1 dengan min 1. 1 yang di bagian bawah, 1 yang di bagian atas, yang di bagian bawahnya min 1. Nah, ini maksudnya ya. Yang 1 tadi setengah, yang 2-1-nya 1. Pola ragamnya. Supaya apa? Supaya sederhana. Ya, supaya sederhana. Kalau yang tadi ini antara 22 dengan 12 itu bertolak belakang. Jadi yang satunya nilainya 1 positif, yang satunya lagi nilainya sama tapi nilainya negatif. Nah, sekarang kita panggil rumus di bagian ortogonal. Rumus ortogonal kita dapat rumus ini. Ya, rumus ini. Terus kemudian dari rumus ini kita coba masukkan angka nilai K dan Pi-nya. Ya. Pi tadi kan kita sudah tentukan Pi1, Pi2 dengan K. Nah, sehingga nanti di sini kita akan dapatkan nilai K dan yang di sini kita akan dapatkan nilai M. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi rumus-rumus yang kita hitung panjang-panjang tadi, yang akan kita gunakan itu adalah rumus ini yang pertama, rumus 49, terus rumus 48, serta saya lupa ini rumusnya rumus apa. Bentar ya. Bentar.
Sorry, saya masih mute. Tadi saya sudah jelasin. Saya ulangi. Jadi untuk contoh nomor 1, memang yang diminta itu adalah frekuensi alami dan pola pada sistem akibat frekuensi alami yang terjadi, akibat getaran alami yang terjadi. Itu, maka kalau dia ngomongin tentang pola, berarti yang dimaksud di situ adalah pi, nilai pi. Kita tadi punya pi 1, pi 2 gitu ya. Kalau omega, kalau frekuensi alami itu adalah omega. Jadi kita sudah dapat omeganya dari rumus determinan, K dikurang omega kuadrat M, dan seterusnya. Terus kemudian pola yang kita dapatkan, pola naturalnya itu adalah seperti ini, ya, nilai apa namanya, polanya. Nah, tadi kan kita sudah punya bahwa pola natural untuk pola 2 lantai itu kira-kira seperti ini bentuknya. Ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Dan biasanya dari angka yang kita dapatkan, itu kita normalisasi angkanya. Kita normalisasi artinya yang paling atas itu adalah nilai paling maksimum. Jadi kita pakai nilai 1. Kalau ini nilai 1, maka nilai lantai 2-nya itu adalah separuhnya. Makanya tadi posisinya itu adalah nilai 1/1-nya itu adalah setengah. Ya, nilai 1/1-nya setengah. Dan sebaliknya, kalau misalnya pola yang kedua, bentuknya tuh defaultnya seperti ini gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita normalisasi, pada bagian atas itu nilainya 1, maka nilai pada bagian bawah atau lantai satunya itu adalah ukurannya atau nilainya sama tetapi bertolak belakang atau berlawanan. Jadi kalau ini 1, ini -1. Nah, kalau misalnya pola yang kita sudah dapatkan tadi kita terjemahkan ke dalam pola ortogonal, kita tinggal ambil aja rumus kondisi ortogonalnya. Ini ada 2 rumus. Dan kita masukkan aja pola yang tadi, pola Pn-nya serta PR-nya. Jadi ini adalah natural, yang ini adalah lanjutannya. Ya, Pn-nya itu adalah setengah 1, lanjutannya adalah -1/1. Kekakuannya kita tadi sudah dapat ya, karena tadi kita naturalkan. Karena kita naturalkan, maka angka kekakuannya juga otomatis berubah. Ya, itu untuk contoh nomor 1. Nah, yang berikutnya, kalau tadi solusi persamaan getaran bebas pada sistem yang tidak teredam, sorry. Yang contoh yang nomor tadi, kalau yang contoh tadi kita masih membahas tentang frekuensi natural dan pola normal. Sekarang ini adalah solusi getaran bebas pada sistem tidak teredam. Jadi kita tidak menggunakan koefisien C. Ya, tidak menggunakan koefisien C. Nah, solusinya kita mengambil persamaan yang sudah kita dapatkan tadi di persamaan 45. Ya, di persamaan 45 kita tulis kembali UT sama dengan rumus ini, di mana rumus gelombang atau rumus getaran ya, rumus getaran itu dikali dengan polanya. Terus kemudian kita misalkan karena dia sistem getaran bebas, ada kalanya di awal itu nilainya berapa bisa kita tentukan. Pada saat nilai T berarti Anda masukkan aja T di sini. Ya, pada saat nilai omega n dikali T-nya 0, berarti ini sin 0, ini cos 0, dan seterusnya. Sehingga dapat 420 itu berubah menjadi 422, 421 itu berubah menjadi 423. Ya. Terus nah, kalau ini berdasarkan rumus Qn, kalau ini dia berdasarkan rumus A. Dari 420 tadi ya, 420. Kalau nilainya 0, berarti nanti di sini A cos 0 ditambah B sin 0. A cos 0 1, B-nya 0. Sehingga dapatnya Pi dikali AN. Pi
dikali AN. P dikali AN, atau kita bisa ganti dengan AN sama dengan QNT. Apa itu QNT? Tadi sudah ada QNT. Tinggal di recall. Jadi persamaannya ngurut-ngurut aja ya. Jadi QN-nya itu ini. QNT itu adalah A cos omega NT ditambah B sin omega NT. Tinggal lihat aja di slide sebelumnya. Ya. Sehingga rumusnya jadi panjang seperti ini, rumus 425. Terus, dan rumus ini bisa kita gunakan untuk solusi pada persamaan getaran bebas pada sistem tidak teredam. Jadi lebih rumit dari rumus yang sebelumnya. Nah, ini contoh kalau misalnya mana tadi 421, persamaan 421. Kecepatan ya, kecepatan 421. Ini rumusnya yang ini. Rumus ini, rumus kecepatan ya. Terus, ini kalau misalnya kita masukkan 421 dengan QT-nya sama dengan 1 cos omega 1 kuadrat, 1 ditambah dengan omega T-nya itu 1 cos omega 2T, maka kita bisa masukkan nilai substitusi PN pada contoh yang satu tadi ya. Kita kan tadi dapat nilai rumusnya setengah cos omega T setengah cos omega T, terus U2-nya 1 cos omega T, dan seterusnya. Nah, kalau kita masukkan nilai masing-masing rumus QN-nya, maka bentuk grafik dari persamaan yang kita dapat di contoh yang kedua ini kira-kira seperti ini. Ya, kalau ini Q1, nilai getaran bentuk getaran yang terjadi itu kira-kira seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam bentuk grafik getaran. Oke, kalau itu mengenai getaran bebas akibat sistem tidak teredam, kita sekarang coba masuk kepada respon pada gedung akibat gempa. Kita recall lagi rumus yang kita sudah punya, bahwa M dikali percepatan ditambah C dikali kecepatan ditambah K dikali deformasi sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Nah, di dalam persamaan yang pertama itu, untuk percepatan itu sendiri terhadap massa, itu ada dua percepatan ya. Yang pertama itu adalah percepatan alami yang seperti kita bahas tadi. Yang kedua itu adalah percepatan akibat gempa. Ya, percepatan akibat gempa yang mempengaruhi gerak massa. Nah, kalau kita uraikan, rumusnya jadi seperti di persamaan 427. M dikali U ditambah C dikali U dot ditambah K dikali U. Terus kemudian sama dengan M dikali UG. Nah, jadi M yang dikali UG tadi dikeluarkan jadi ada di sini. Kalikan persamaan 427 dengan ragam getar yang ditranspuskan, P tadi, dan substitusikan di persamaan bukan 428 tapi bukan 928 ya, 428 ya. Kita substitusikan ke atas. U sama dengan P kali A1. Ya udah, disubstitusikan ke sini. Tadi kita substitusikan ke persamaan 427 ya, yang ini ya, setelah dipindah. Nah, tinggal kamu masukkan, tadi kan kita punya U. Kita punya U,
P dikali A. P dikali A. Nah, kita masukkan nilai nilai U maupun U double dot ke dalam persamaan, sehingga bentuk persamaannya jadi seperti ini. Ya. Jadi nilai U, nilai kecepatannya kita ganti menjadi nilai yang ada ragam. Ini kira-kira ini. Jadi 428 ini kita substitusikan di 427 sehingga dapatnya seperti ini. Kalau angka-angka ini kita sederhanakan, ini kan agak rumit ya. M transpose, P transpose dikali M dikali dengan P, terus dilanjutkan R sama dengan rumus ini, dan C itu adalah rumus ini. K itu adalah omega N kuadrat dikali M. Kalau sudah persamaan yang panjang ini kita sederhanakan menjadi pemisalan ini, maka kita akan dapatkan nilai ini. MI A double dot ditambah 2 omega M kali A ditambah omega kuadrat kali M dikali AI. Itu sama dengan percepatan UG dikali dengan R. Paham ya? Jadi yang persamaan 429 kita substitusi dengan pemisalan ini. Nah, pemisalan ini tujuannya untuk menyederhanakan perhitungan kita. Jadi semuanya mengandung M. Semuanya mengandung M. Sudah. Kalau ini sudah diselesaikan, kita selesaikan sehingga menjadi 430. Terus kemudian ya intinya pada persamaan yang 430 ini kita sederhanakan menjadi rumus ini. 2 omega D U dikali R per M. Oh, ini. Kita sederhanakan 430 dengan 431 dengan persamaan ini. Jadi kan di persamaan 430 tadi menggunakan A ya, menggunakan amplitudo. Sedangkan di persamaan 431 amplitudonya kita ganti dengan perpindahan atau D. Nah, tetapi dalam penyederhanaan dari 430 ke 431 kita dapat angka ini. Oke. Nah, kalau sudah dapat angka, maka nilai U max-nya bisa kita hitung berdasarkan rumus 433. Agak rumit ya memahami rumus-rumusnya, karena memang ada beberapa rumus yang sumbernya dari materi sebelumnya. Jadi harus, kalau misalnya kalian penasaran mau menentukan itu rumusnya dari mana, ya harus memang diturunkan sendiri. Jadi dari seperti yang saya bilang tadi, antara satu rumus ke rumus lain itu belum tentu langsung. Ini 431 nih ke 430 ke 431 nih kan ujuk-ujuk ya, keluar A sama D. Nah, sebenarnya A dengan D itu apa? Karena tidak seluruh variabel dalam persamaan matematika itu kita sudah pahami dengan familiar. Oke, mungkin lebih jelasnya coba kita coba di contoh yang ketiga ya. Nah, ini contoh ketiga. Kita sudah menggunakan contoh portal 3 lantai. Portal 3 lantai dengan kriteria massa dengan kekakuannya sudah didefinisikan di sini. Oke, yang ditanya itu adalah frekuensi alami dan waktu getar alami. Gambar mode shape dari masing-masing waktu getar alami, hitung gaya gempa setiap lantai. Nah, ini 3 pertanyaan ini pertanyaan yang sangat mendasar pada sistem portal yang dipengaruhi oleh beban lateral, atau dalam hal ini beban gempa. Kita lihat satu-satu.
yang kita dapatkan tadi itu adalah W. W itu adalah berat. Ya. Sementara rumus kita adalah apa? Rumus kita apa? Rumus kita massa. Maka kita ganti dulu. Kita hitung dulu massa tiap lantai. W1-nya 2943, kita ganti. Jadi sekian. Oke. Ini W1, W2, W3 berdasarkan rumus, berdasarkan data ini ya, W1, W2, W3. Kamu tinggal bagi dengan gravitasi aja. Ya. Udah dapat M. Sekarang kita susun matriks kekakuan. Oke, matriks kekakuan. Susun matriks kekakuan sama kayak tadi ya. Tadi. Jadi di Oh, ini sudah dibuatnya free body K11, K21, K11, terus kemudian nilai K yang ini agak ini ya, agak apa? Oh, sorry. Kenapa jadi agak berubah K-nya? Kenapa agak berubah K-nya? Nilainya. Coba ada yang paham nggak ini? Kenapa nilai K-nya? K-nya benar ini K11, K2, K12, K13 dan seterusnya. Tapi kenapa agak berubah? Tadi kan kalau di rumus kita K1 itu K1 ditambah K2. Diagonalnya min K2, K2. Terus K2 ditambah K3. Terus yang terakhir itu adalah K3. Nah, sekarang apa berbeda ini? Anda perhatikan. 1 dengan 3-nya itu berbalik dari contoh yang kita rencanakan tadi, yang kita pakai sebelumnya ya. Coba lihat. Nah, kalau di sebelumnya kita selalu definisikan lantai 1 itu 1, lantai 2 itu 2. Nilai K-nya tadi kita dapat